Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi kepuasan pelanggan. Kelompok 5 terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Rizal Muhammad Abdullah, dan juga Ujang Abdurrahman. Langsung saja kita ke materi kepuasan pelanggan. Apa itu kepuasan pelanggan? Kata kepuasan berasal dari bahasa Latin satis, yang artinya cukup memadai, dan vesio melakukan atau membuat. Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya memenuhi sesuatu atau membuat sesuatu yang memadai. Kemampuan perusahaan untuk dapat mengenali, memenuhi, dan memuaskan kebutuhan pelanggan dengan baik merupakan strategi pada setiap perusahaan. Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis. Pengertian kepuasan pelanggan. Menurut Kotler, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja berbeda di bawah harapan. Pelanggan tidak puas, tapi jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas dan senang. Jika kinerja yang dirasakan di bawah harapan, pelanggan tersebut akan merasa dikecewakan. Jika kinerja memenuhi harapan pelanggan, pelanggan akan merasa puas. Sedangkan jika kinerja melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa sangat puas. Kepuasan ini tentu akan dapat dirasakan setelah pelanggan tersebut mengkonsumsi produk. Lalu ada ekspektasi pelanggan. Salah satu upaya untuk menaikkan kepuasan pelanggan adalah mengidentifikasi dengan baik dan akurat tentang ekspektasi atau harapan pelanggan akan pelayanan perusahaan. Ekspektasi adalah nilai-nilai positif dan negatif yang dipersepsikan oleh konsumen akan pelayanan suatu produk. Ekspektasi dapat merupakan sumber dari adanya ketidakpuasan ataupun kepuasan itu sendiri. Nilai ekspektasi seseorang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan produk, promosi produk, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Lalu ada memahami pikiran pelanggan. Jelas bahwa jika memperoleh perlakuan yang buruk dari suatu perusahaan, pelanggan akan berpikir 2 kali sebelum menggunakan produk atau jasa mereka lagi. Pada dasarnya ada 4 alasan mengapa pelanggan lebih berkuasa dari sebelumnya. Itu 1, ada produktivitas yang meningkat cepat telah menyebabkan kelebihan kapasitas dari banyak bidang. Hal ini selanjutnya membuat setiap konsumen menjadi lebih penting. Konsumen bukan lagi raja, mereka sudah menjadi diktator. Pembeli memiliki lebih banyak informasi yang segera bisa dipergunakan dan makin banyak pilihan produk dan jasa yang ingin mereka beli. Yang kedua, membandingkan harga dari penawaran produk serupa untuk mengetahui mana yang memberikan nilai yang lebih baik bagi uangnya. Yang ketiga ada kualitas barang dan jasa. Lalu keempat ada derap kehidupan yang semakin cepat. Lalu ada pengukuran kepuasan pelanggan. Menurut Ciptono, ada 4 metode yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, yaitu sistem keluhan dan saran.
jelas ya, setiap perusahaan ataupun ada organisasi dari perusahaan tersebut yang berorientasi pada pelanggan perlu menyediakan kesempatan dan akses yang mudah, nyaman bagi pelanggan guna menyampaikan saran, kritik, pendapat, ataupun keluhan mereka. Medianya bisa berupa kotak saran, kartu komentar, ataupun ya saluran telepon khusus bebas pulsa. Lalu ada ghost shopping, pembelanjaan misteri. Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk ghost shopping ini, untuk berperan atau berpura-pura sebagai pelanggan produk tersebut. Para pembelanja ini akan diminta untuk mengamati secara sesama dan menilai cara perusahaan dan pesaingnya melayani permintaan spesifik pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menangani setiap keluhan. Hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan perusahaan. Lalu selanjutnya ada lost customer analysis, itu menganalisis pelanggan yang berhenti. Sedapat mungkin gitu ya, perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau menggunakan jasa gitu, ataupun berpindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi, supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Lalu selanjutnya ada survei kepuasan pelanggan. Sebagian besar riset kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan metode survei, baik itu survei melalui pos, telepon, email, ataupun internet, maupun wawancara langsung melalui survei perusahaan yang akan memperoleh tanggapan dan balikan secara langsung dari pelanggan, dan juga memberikan kesan positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya gitu. Yang selanjutnya adalah contoh hasil survei. Apa yang dilakukan konsumen apabila mendapatkan layanan? Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memuaskan, yang kedua adalah tidak memuaskan. Untuk yang memuaskan, konsumen yang merasa terpuaskan akan layanan serta produk yang kita tawarkan, ada 3 kemungkinan yang akan dia lakukan. Yang pertama adalah ia akan berbicara kepada minimal 3 orang kenalannya. Tentunya karena dia terpuaskan akan layanan serta produk kita, ia akan berbicara pada 3 orang kenalannya hal-hal yang baik mengenai layanan serta produk kita, dan itu akan menghasilkan pertambahan konsumen terhadap perusahaan. Yang kedua adalah dia akan membeli kembali. Karena dia merasa terpuaskan akan suatu produk, maka dia tidak akan sungkan untuk membeli kembali produk tersebut. Yang ketiga adalah ia akan membeli produk lain yang dihasilkan dari perusahaan. Karena dia tak terpuaskan oleh satu produk dari perusahaan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan dia juga akan membeli kembali produk-produk lain dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah konsumen yang tidak terpuaskan atau tidak memuaskan. Yang pertama adalah dia akan berbicara kepada minimal 20 orang kenalannya. Karena dia tidak terpuaskan akan layanan serta produk yang kita tawarkan, dia juga akan berbicara kepada kenalannya mengenai produk-produk kita. Tentunya mungkin karena dia tidak terpuaskan, dia akan berbicara hal-hal yang kurang baik sehingga menimbulkan efek kurang baik terhadap perusahaan. Yang kedua, tidak akan membeli kembali. Karena konsumen tidak terpuaskan oleh suatu produk, kemungkinan besar konsumen tersebut tidak akan pernah kembali untuk membeli produk-produk kita. Yang ketiga adalah tidak mengindahkan segencar apapun promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Konsumen yang tidak terpuaskan akan layanan serta produk kita, dia juga tidak akan menghiraukan apa yang kita lakukan
atau apa yang perusahaan lakukan untuk menarik dia kembali, baik dari segi promosi ataupun apapun itu. Selanjutnya adalah dimensi kepuasan pelanggan. Pelanggan merasa puas bila harapannya terpenuhi atau sangat puas bila harapan pelanggan terlampaui. Menurut Irawan tahun 2004.237, ada 5 dimensi utama kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama ada price atau harga, kemudian kualitas layanan, kualitas produk, emotional factor, serta kemudahan. Dalam harga, tentunya konsumen akan lebih memilih produk yang harganya terjangkau. Kemudian, kualitas layanan, konsumen akan merasa senang melakukan transaksi bila layanan yang diberikan oleh perusahaan adalah layanan yang berkualitas, sehingga dapat memuaskan konsumen tersebut. Kemudian adalah kualitas produk. Kualitas produk di sini akan sangat berkaitan dengan harga, di mana harga yang terjangkau dengan kualitas yang produk tentunya akan sangat menimbulkan kepuasan terhadap pelanggan, di mana kualitas produk di sini tidak akan mengecewakan pelanggan. Yang selanjutnya adalah emotional factor. Emotional factor di sini juga akan berkaitan dengan kualitas layanan, di mana layanan yang baik juga akan menimbulkan emotional factor terhadap konsumen yang baik pula. Yang terakhir adalah kemudahan. Kemudahan di sini konsumen akan merasa puas, di mana transaksi yang dilakukannya adalah tidak berbelit-belit atau memudahkan bagi konsumen melakukan transaksi. Selanjutnya adalah diagram konsep kepuasan konsumen. Di sini ada 2 alur dari kiri dan kanan, di mana berpusat pada titik kepuasan pelanggan. Yang pertama di sebelah kanan adalah tujuan perusahaan yang menghasilkan suatu produk dan bernilai bagi pelanggan, di mana nilai bagi pelanggan tersebut akan meningkatkan suatu kepuasan bagi pelanggan dan berpaku pada tingkat kepuasan pelanggan tersebut. Selanjutnya sebelah kanan adalah kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kebutuhan dan keinginan pelanggan ini sangat berkaitan dengan harapan pelanggan terhadap suatu produk. Jika produk tersebut sesuai dengan harapan konsumen atau pelanggan, tentunya akan mendapatkan tingkat kepuasan bagi pelanggan. Selanjutnya adalah dimensi kualitas produk. Jika mendengar kata Sony, konsumen di Indonesia akan langsung teringat dengan produk elektronik yang berkualitas. Prestasi Sony dalam membangun merek dan kepuasan pelanggan di Indonesia memang patut mendapat pujian dan menjadi contoh. Kualitas produk adalah driver kepuasan pelanggan yang multidimensi. Paling tidak terdapat 6 dimensi dari kualitas produk yang perlu diperhatikan oleh setiap produsen yang ingin mengejar kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk. 6 dimensi dari kualitas produk tersebut adalah performance, durability, feature, reliability, konsistensi, serta desain. Selanjutnya adalah manfaat kepuasan pelanggan. Berpotensi menjadi sumber pendapatan perusahaan di masa depan. Ini terutama melalui pembelian ulang. Manfaatnya, jika konsumen merasa puas akan produk serta layanan kita, dia akan terus melakukan pembelian ulang sehingga menjadi sumber pendapatan perusahaan di masa depan. Selanjutnya adalah cross-selling dan upselling. Menekan biaya transaksi di masa yang akan datang, terutama biaya komunikasi, penjualan, dan layanan pelanggan. Menekan risiko berkenaan dengan prediksi aliran kas di masa yang akan datang, karena pelanggan tidak tergoda untuk alih pemasok atau alih ke perusahaan lain. Pelanggan cenderung lebih reseptif terhadap produk line extension, brand extension tentunya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari semua presentasi yang dilakukan terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen atau pelanggan bersifat dinamis, artinya bahwa ekspektasi konsumen terhadap suatu produk atau jasa akan mengalami perubahan seiring dengan waktu. Ada begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Untuk pemasaran jasa, kualitas pelayanan serta keterpaduannya dengan pelaksanaan bauran pemasaran jasa yang sangat berpengaruh dalam memberikan kepuasan pelanggan. Terima kasih. Itu presentasi yang dapat kami lakukan, penjelasan yang dapat dilakukan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.